Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Mas Utara, ayo teman-temannya dipimpin berdoa bersama. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa cukup. Oke, semoga dengan kita berdoa sebelum belajar, kita diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat ya anak-anak. Ya, hari ini adakah yang tidak berangkat? Masuk semua, Bu. Semua, Bu. Alhamdulillah, masuk semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita nyanyi bersama yuk. Kita nyanyi Lihat Kebunku. Udah pada hafal kan anak-anak? Sudah, Bu. Oke, nanti nyanyinya sambil tepuk ya, biar kita makin semangat. Yuk, 1, 2, 3. Lihat kebunku Penuh dengan bunga, ada yang putih dan dan ada ada yang yang merah. tiap hari siram semua warna-warni semua indah. Yeay, udah pada hafal. Nah, dari lagu tadi kira-kira itu menceritakan apa anak-anak? Tentang kebun, Bu, yang indah. Ya, betul. Jadi kebunnya itu bunga yang ada di kebun itu tumbuh dengan subur sehingga menjadi bunga yang indah. Nah, itu bunga yang tumbuh dengan subur itu kira-kira karena apa anak-anak? Disiram. Ya, betul. Karena disiram setiap hari, dirawat. Nah, jadi untuk materi kita pada pagi hari ini itu mengenai lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Nah, nanti kita akan mempelajari kosakata mengenai dari lingkungan rumah yang sehat dan bersih. Nah, Ibu mau tanya lagi. Tadi pagi siapa yang sudah menyapu rumah? Saya sudah juga, Bu. Saya belum. Mas Rendra udah menyapu. Oke, nah menyapu rumah itu termasuk dari kegiatan kita untuk menjaga kebersihan rumah ya anak-anak. Nah, jadi kita harus rajin-rajin untuk menyapu rumah, membersihkan rumah, atau mengepel. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu anak-anak mampu untuk menyimpulkan isi dari teks percakapan tentang lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Kemudian anak-anak juga diminta untuk menemukan kosakata dan maknanya. Kemudian juga diminta untuk menguraikan makna dari kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang sehat dan bersih. Kemudian nanti anak-anak juga diminta untuk membuat teks ya, teks sederhana tentang rumah yang bersih. Nah, Ibu izin share screen sebentar ya. Iya, Bu. Oke, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. Bu. Ya, Bu. Jadi hari ini kita akan mempelajari apa tadi anak-anak? Nah, kita akan belajar kosakata ya. Itu ada gambar. Nah, kira-kira gambar itu tentang apa ya? Adakah yang tahu itu gambar apa? Gambar semut. Semut membersihkan rumah. Itu gambar seekor semut dan lebah yang sedang mengobrol. Nah,
Jadi kita akan membaca teks percakapan mengenai semut dan lebah. Oke, nah untuk percakapan yang pertama, itu si lebah bertanya kepada si semut, apa yang sedang kamu lakukan semut? Lalu apa jawaban dari si semut anak-anak? Aku sedang membersihkan rumahku. Iya, jadi semut itu sedang membersihkan rumahku. Nah, kira-kira pada gambar itu semut membersihkan rumah menggunakan apa anak-anak? Gunakan sapu dan kemoceng, Bu. Iya, betul. Semut menggunakan sapu dan kemoceng untuk membersihkan rumah kecilnya. Nah, lalu untuk percakapan yang kedua, nah itu si lebah bertanya kembali kepada si semut, untuk apa kamu membersihkan rumah semut? Nah, lalu semut menjawab, agar rumahku menjadi bersih dan sehat. Nah, jadi manfaat kita membersihkan rumah itu agar rumah kita menjadi bersih dan sehat, serta nyaman untuk kita tinggal ya anak-anak. Nah, untuk percakapan yang ketiga, adakah yang mau membantu Ibu membacakan? Saya, Bu. Mbak Umay. Mbak Umay. Oke ya, Mbak Umay, silahkan dibaca. Kenapa rumahmu? Yang ketiga. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Ya, jadi rumah kita jika bersih dan sehat itu tentu akan terlihat rapi, indah, dan terhindar dari penyakit. Nah, lalu itu lebah tanya lagi kepada si semut, kenapa rumahmu juga ada banyak tanaman semut? Nah, lalu semut menjawab, agar rumahku semakin indah dan cantik. Nah, di sini siapa yang di rumah ada banyak tanaman? Saya, Bu. Ya, Mbak Naila di rumahnya ada banyak tanaman ya. Iya, Bu, di halaman. Oke, nanti sore jangan lupa disiram ya, biar tumbuh dengan baik. Oke, Bu. Oke, nah lalu untuk percakapan yang selanjutnya itu si lebah bertanya lagi kepada si semut, apa kamu tidak takut jika nyamuk bersarang di situ semut? Nah, lalu semut menjawab, aku tidak takut karena tanaman ini bisa untuk mengusir nyamuk. Nah, si lebah masih bertanya lagi kepada si semut, apa tandanya jika rumah kita itu bersih dan sehat? Semut menjelaskan kepada si lebah bahwa rumah kita itu akan wangi dan tidak bau, serta udaranya itu lebih segar. Oke, lalu untuk selanjutnya kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Adakah yang tahu? Ya, Bu. Belum, Bu. Belum tahu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi si lebah itu berterima kasih kepada si semut karena dia juga mau hidup bersih dan sehat seperti yang sudah dilakukan oleh semut. Nah, semut juga menasihati kepada si lebah bahwa menjaga kebersihan rumah itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, sudah selesai. Apakah menarik anak-anak? Menarik, Bu. Mari, Bu. Bagus. Menarik, Nah, Bu. lanjut. Sekarang coba dari teks percakapan yang sudah kita baca tadi, kira-kira apa yang sedang dilakukan semut tadi, anak-anak? Siapa yang ingat? Membersihkan rumah, Bu. Iya, betul. Jadi tadi si semut itu sedang membersihkan rumah ya. Tadi semut membersihkan rumah itu menggunakan alat apa aja, anak-anak? Apa yang ingat? Semoceng. Ya, tadi semut menggunakan kemoceng untuk membersihkan meja dan dia menggunakan sapu untuk menyapu lantai. Nah, untuk
Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, Mbak Naila? Eh, kita harus hidup sehat biar terhindar dari penyakit dan rumahnya nyaman. Ya, betul sekali. Jadi kita itu harus menjaga rumah kita, harus selalu membersihkan rumah kita agar bersih dan terhindar dari kotoran, debu, atau penyakit. Nah, Ibu mau tanya lagi, jika kalian menjadi semut, apa yang akan kalian lakukan? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, membersihkan rumah. Iya, betul. Jadi anak-anak semuanya ini harus selalu rajin untuk membersihkan rumah kalian masing-masing ya. Sehabis bangun tidur, kalian bisa membantu kedua orang tua untuk menyapu lantai, seperti itu. Nah, kita masuk ke materi. Nah, apa itu kosakata? Adakah yang tahu anak-anak? Belum tahu, Bu. Saya belum tahu ya. Jadi, kosakata itu dapat diartikan sebagai kumpulan dari kata-kata. Nah, dari kata-kata itu nanti juga akan memiliki makna atau arti. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan mencoba untuk bermain tebak kosakata. Nah, itu ada kosakata bersih. Nah, bersih itu dapat diartikan yaitu bersih dari kotoran. Nah, jadi jika anak-anak itu tadi misalnya menyapu rumah yang ada sampah atau debu, nah, terus kemudian menjadi bersih, nah itu dikatakan sebagai bersih, yaitu bersih dari kotoran. Kemudian ada contoh lagi, sehat. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak sehat itu artinya apa? Terhindar dari penyakit, Bu. Ya, betul sekali ya Mbak Naila. Nah, jadi sehat itu berarti artinya ya kita terhindar atau bebas dari penyakit. Nah, kemudian ada rapi. Adakah yang tahu rapi itu artinya apa? Nah, contoh rapi itu seperti ini ya. Misalnya anak-anak menggunakan seragam, kemudian ibu guru juga menggunakan seragam. Nah, itu disebut dengan rapi. Nah, arti dari rapi itu teratur dengan baik ya anak-anak. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Belum, Oh, Bu. Bu. Belum, Bu. Jika Bu, kita lanjut. Nah, di sini anak-anak Ibu minta untuk menemukan contoh dari kosakata lainnya yang terdapat pada teks percakapan tadi. Nah, teksnya udah Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya anak-anak. Jadi anak-anak bisa melihat kembali teksnya, bisa dibaca. Oke, Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak, nanti bisa dituliskan di buku tulis kalian masing-masing. Baik, Bu. Bu. Nah, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, kira-kira anak-anak menemukan kosakata apa aja nih? Siapa yang mau berpendapat? Saya menemukan satu, Bu. Ya, Mbak Maha menemukan satu. Apa itu Mbak Maha? Kata kosakata itu, Bu, indah. Oke, nah jadi ada kosakata indah ya. Kemudian nih anak-anak yang lainnya menemukan kosakata apa aja? Wangi, Bu. Iya, wangi itu juga termasuk dalam kosakata ya. Iya. Oke, nah yang lainnya?
Adakah yang masih menemukan lagi? Cantik, Bu. Ya, cantik itu juga termasuk dalam kosakata. Nah, masih ada satu lagi. Siapa yang mau berpendapat? Segar, Bu. Ya, betul Mbak Umay. Segar itu juga termasuk ya. Nah, kemudian kita akan mencari makna dari kosakata yang sudah kalian temukan ini. Nah, untuk yang pertama itu indah. Adakah yang tahu indah itu artinya apa ya? Enak dipandang, Bu. Bagus. Betul, indah itu enak dipandang seperti tadi. Yang bunga melati, bunga mawar itu sedang berbunga. Nah, bunganya itu indah sekali, berarti artinya enak dipandang. Kemudian untuk wangi. Nah, adakah yang tahu wangi itu artinya apa ya? Harum. Iya, wangi itu bisa diartikan sebagai harum atau berbau sedap. Nah, misalnya nih, ibu kalian sedang memasak. Nah, harum dari masakan itu bisa tercium, yaitu harum atau wangi. Nah, itu contoh dari wangi seperti itu. Kemudian cantik. Nah, siapa yang tahu arti dari cantik itu apa? Elok, Bu. Iya, cantik itu bisa diartikan sebagai elok. Itu cantik itu hampir sama indah ya anak-anak. Misalnya itu Mbak Naila sangat cantik sekali. Nah, seperti itu. Kemudian segar. Adakah yang tahu segar itu artinya apa? Nyaman, enak, segar. Ya, segar itu bisa diartikan berasa nyaman. Contohnya, jika anak-anak bangun tidur, bangun masih pagi-pagi banget gitu. Nah, terus kalian keluar rumah, kemudian olahraga, terus menghirup udara. Rasanya segar. Nah, itu diartikan sebagai berasa nyaman gitu ya. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Belum. Belum ya. Jadi dari teks percakapan tadi kita bisa menemukan 4 kosakata lainnya dan maknanya. Nah, sekarang coba kita membaca lagi teks dengan judul Rumah yang Bersih dan Menyehatkan. Nah, siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu. Oke, Mbak Maha, silakan. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Ya, jadi itu gambar dari rumah Dayu yang bersih itu terlihat pada gambar seperti itu ya anak-anak, terlihat rapi, indah, dan nyaman. Nah, untuk paragraf selanjutnya, adakah yang mau membantu Ibu untuk membaca? Ya, Bu. Oke, Mbak Naila. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Ya, terima kasih Mbak Naila. Jadi itu ada gambar. Nah, gambar itu menceritakan tentang keluarga Dayu yang sedang bersama-sama membersihkan rumahnya. Itu mereka saling membagi pekerjaan. Ada yang sedang membersihkan meja, kemudian ayahnya itu sedang membersihkan jendela.
Kemudian itu ibunya sedang menyapu dan si Dayu sedang merapikan buku. Oke, nah untuk kegiatan yang selanjutnya, silahkan anak-anak mempersiapkan alat dan alat tulisnya. Dipersiapkan dulu ya alat tulisnya. Baik, Bu. Oke, apakah sudah anak-anak? Sudah. Nah, jadi untuk kegiatan kita selanjutnya itu anak-anak Ibu minta untuk membuat teks tentang rumahku yang bersih. Nah, jadi sekarang anak-anak silahkan untuk mengamati rumah kalian masing-masing, kemudian menuliskan pengamatan kalian dan dibuat dengan teks sederhana. Nanti cukup 5 kalimat aja, tidak apa-apa ya anak-anak. Baik, Oke, Bu. sudah paham anak-anak tugasnya? Bu. Oke, Ibu beri waktu, silahkan untuk anak-anak mengerjakan. Bisa dikerjakan dari sekarang ya anak-anak. Apakah ada kesulitan anak-anak atau kendala? Agak sulit, Bu, membuat kalimatnya. Oke, nanti kalimatnya bisa disusun sederhana aja ya anak-anak, seperti pada teks yang sudah Ibu contohkan. Nah, misalnya rumah maha bersih, rumah maha bersih, banyak tanamannya. Seperti itu aja ya anak-anak. Oke, Bu. Jadi kalian membuat teksnya tidak usah panjang-panjang, nggak apa-apa, karena kalian baru belajar menulis. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau mempresentasikan hasil karyanya? Saya. Oke, Mbak Umay, silahkan. Rumah yang bersih. Aku mempunyai rumah yang sangat bersih. Tidak ada sampah yang berserakan, karena aku selalu membuangnya di tempat sampah. Setiap hari, aku dan ibuku selalu membersihkan rumahku, menyapu dan menyiram tanaman. Itulah tugasku di rumah. Rumahku juga banyak tanamannya. Aku suka sekali menanam tanaman. Rumahku menjadi semakin indah dan sejuk. Aku senang dan betah tinggal di rumah. Iya, bagus sekali ya Mbak Umay. Tepuk tangan untuk Mbak Umay. Nah, untuk hasil teks dari anak-anak semuanya nanti bisa difoto kemudian dikirimkan ke Ibu ya. Baik, Oke, Bu. untuk kegiatan ya baik. Untuk yang selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama materi dari yang sudah kita pelajari. Nah, kira-kira tadi kita sudah mempelajari apa saja anak-anak? Kosakata. Nah, Ya, kita sudah belajar kosakata dan maknanya. Nah, tadi adakah yang masih ingat kosakata itu artinya apa? Kumpulan kata-kata. Ulang Ya, kata-kata. jadi kosakata itu bisa diartikan sebagai kumpulan dari kata-kata. Nah, untuk contoh dari kosakata mengenai lingkungan yang bersih dan sehat, tadi ada banyak sekali ya anak-anak. Contohnya ada apa saja tadi? indah. Ya, betul. Ada indah, Wangi. wangi, segar, sehat. Nah, dari kosakata itu tadi itu masing-masing memiliki maknanya ya anak-anak. Misalnya tadi sehat berarti artinya itu bebas dari apa? Penyakit. Berarti bebas dari penyakit. Kalau bersih itu bebas dari kotoran. Nah, seperti itu. Nah,
untuk manfaat kita menjaga kebersihan rumah, itu salah satunya agar rumah kita itu menjadi bersih dan sehat, kemudian bebas dari debu, penyakit, sumber air juga lebih bersih. Gitu. Jadi anak-anak Ibu harapkan untuk selalu menjaga kebersihan rumah kalian masing-masing ya. Ya, Bu. Nah, jadi jangan lupa untuk selalu rajin menyapu lantai, rajin mengepel, membersihkan rumah. Kemudian bangun tidur, kalian juga bisa langsung merapikan tempat tidur kalian. Untuk kegiatan yang selanjutnya, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, untuk soal evaluasi ini nanti pilihan ganda terdiri dari 5 soal ya anak-anak. Ibu akan meng-share link untuk soal evaluasinya. Ditunggu sebentar ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, itu untuk linknya sudah Ibu kirimkan ya. Sudah Ibu kirimkan di Zoom sama di WA. Baik, Bu. Oke. Ya, Bu. Nanti pada waktu mengerjakan, jika ada kendala bisa langsung ditanyakan ke Ibu ya. Iya, Bu. Oh, Nah, anak-anak tadi udah selesai ya mengerjakan evaluasinya. Oke, nah untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan anak-anak? Menyenangkan, Bu. Ya, alhamdulillah kalau kalian senang. Nah, untuk kegiatan kalian di rumah, Ibu minta untuk mempelajari materi selanjutnya ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Belum, Bu. Ada. Oke, jika belum ada pertanyaan, cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa untuk kalian mempelajari materi berikutnya dan tetap semangat belajar ya anak-anak meskipun kita masih pembelajaran daring seperti ini. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan karena itu menjadi tanggung jawab kita semua. Oke. Mungkin untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup, adakah yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Setara, silakan dipimpin. Baiklah, untuk akhir pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Mas Utara. Cukup sekian ya anak-anak dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama anak-anak. Terima kasih. Iya, anak-anak boleh meninggalkan room.